Oke, ini adalah tentang konsep 4P. Kalau Anda bicara tentang marketing, maka Anda harus mengenali apa itu yang dimaksud dengan 4P, karena ini adalah elemen penting atau pembahasan penting di dalam suatu marketing strategi. Oke, marketing ya, ini bicara tentang taktik atau program marketing. Pada dasarnya bisa dikategorikan menjadi 4P. Ada yang bilang 7P lah, 5P segala macam, tapi core-nya adalah dari 4P. Yang pertama adalah bicara tentang produk. Produk adalah segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Kemudian kita bicara tentang pricing management, di mana ini adalah price, ini bicara tentang jumlah atau sesuatu yang dibayarkan konsumen kepada perusahaan. Kemudian bicara tentang promotion management, promotion artinya adalah metode komunikasi antara marketer yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang produk atau merek. Yang terakhir adalah konsep tentang place. Place ini bicara tentang pergerakan suatu fisik suatu produk gitu ya, mulai dari tempat dia diproduksi sampai di konsumen akhir, di mana dia melewatin serangkaian rantai pasok mulai dari wholesaler, retailer dan lain-lain. Nah, bahasan kita adalah melihat bagaimana konsep-konsep 4P ini berubah dengan adanya tools-tools digital. Ya, bagaimana digital tools tadi merubah dari konsep marketing mix yang ada. Pertama kita bicara tentang bagaimana digital tool merubah dari konsep produksi. Ya, kita tahu bahwa produk itu adalah sesuatu yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, di dalam suatu produk ada dua konsep besar biasanya yang dibahas di sana. Yang pertama adalah tentang product development. Product development ini erat kaitannya dengan suatu inovasi, suatu produk, bagaimana produk itu tetap supaya memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah di pasar. Yang kedua, konsep terkait produk yang besar ya, itu terkait dengan brand management. Nah, kita ingin lihat nih, dua konsep product development itu apa bedanya marketing konvensional dengan marketing digital. Ya, kalau di dalam suatu konsep marketing yang konvensional, di dalam membuat suatu produk itu dikenal dengan namanya innovation, incremental innovation ya. Innovation ini adalah core-nya dari product development. Metode yang biasa digunakan namanya stage gate model new product development. Ini adalah model yang dikembangkan oleh Robert G. Cooper. Intinya adalah ada gate-gate gitu ya, ada filter-filter ya, mulai dari ide disaring, kemudian dia melewati suatu gate pertama sebelum dia masuk ke perencanaan bisnis, sampai akhirnya dia masuk ke launch. Jadi ini adalah proses yang sangat panjang, yang fokusnya semuanya adalah di drive atau dilakukan di internal perusahaan itu sendiri dengan melibatkan sangat minimal peran dari konsumen. Nah, sementara di brand management sendiri ya, konsep yang paling populer itu adalah terkait dengan membangun brand equity yang kuat. Ya, kenapa perusahaan itu perlu memiliki suatu brand equity? Ya, misalkan Starbucks, kemudian produk-produk branded gitu ya, LV dan lain-lain, itu adalah produk yang memiliki brand equity yang kuat. Dengan brand equity yang kuat, maka pemasar bisa memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai fungsionalnya dari produk itu sendiri, dan dia bisa membuat loyalty konsumen yang lebih tinggi, sehingga perusahaan juga memiliki suatu profitabilitas yang tinggi pula. Nah, apa sebenarnya yang berubah di dalam dua konsep tadi? Ya, intinya adalah digital tools tadi dia bisa meruntuhkan gitu ya, dominasi yang tadinya semuanya adalah senternya ada di perusahaan ya. Sekarang perusahaan memiliki kontrol yang lebih kecil
karena adanya digital tools tadi. Nah, di dalam product development ya, sekarang hal positifnya adalah muncul suatu konsep yang disebut dengan co-creation, di mana konsumer turut berkontribusi untuk menciptakan suatu product development, suatu produk pengembangan produk yang baru ya. Ada 2 buku yang sangat mengilhami gitu ya, tentang konsep dari inovasi yang didrive oleh co-creation ini. Nah, ini adalah buku pertama adalah dari bukunya Ron Goldman dan Richard Gabriel. Judulnya adalah Innovation Happen Elsewhere. Artinya sebenarnya adalah inovasi itu bisa terjadi di mana-mana. Kita ini merasa gitu ya, mungkin di perusahaan kita ada orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat, tapi kita harus ingat bahwa di luar sana ada orang yang jauh lebih cerdas dari kita, ada orang yang lebih kreatif, ada orang yang lebih inovatif. Itu artinya bahwa sebenarnya perusahaan harus outward looking gitu ya, bukan inward, harus melihat peluang-peluang inovasi yang bisa di drive dari luar gitu. Buku yang kedua adalah tentang open innovation. Ini juga memberikan motivasi perusahaan bahwa biaya R&D yang dikeluarkan perusahaan yang dia melakukan inovasinya itu tidak hanya semuanya di-create dari dalam, tapi juga melibatkan eksternal, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa biaya R&D itu cukup besar ya di dalam suatu proses inovasi. Contohnya apa sih co-creation? Saya paling suka adalah dari Starbucks, namanya My Starbucks Idea. Di situ Starbucks memberikan ruang gitu ya. Dan ini sebagai kompetisi karena pemenangnya akan mendapatkan gift gitu ya, dari atau hadiah gitu dari Starbucks ya. Dia membuat suatu apapun, bentuk cup lah, bentuk promosi, bentuk layout ruangan namanya, kemudian dia menyediakan platformnya, orang diminta share di situ, vote kemudian dan didiskusikan. Dan nanti dari tim peer, konsumen juga sesama audiens bisa memberikan penilaian, termasuk juga Starbucks bisa memberikan penilaian siapa ide yang paling bagus. Ini adalah konsep co-creation yang sangat bagus ya. Yang kedua adalah co-creationnya ini adalah Treasure. Jadi ini adalah desain kaos ya. Alih-alih dia punya desainer internal, dia menggunakan desainernya adalah crowd ya, orang luar. Kemudian dilihat mana yang bintangnya paling banyak, kemudian yang paling rankingnya besar itu juga akan dapetin royalti dari desainnya yang kalau desain ini digunakan untuk di kaos yang akan diproduksi oleh Tesla ini ya. Lace menggunakan co-creation untuk mencari beberapa rasa-rasa baru dari produknya. Nah, di dalam brand, contoh ini adalah contoh negatif dari power konsumen yang semakin tinggi sehingga brand sendiri sudah kehilangan kontrolnya, powernya untuk mengkontrol brand. Ada konsep yang disebut sebagai doppelganger brand. Ya, ini adalah konsumen ya, konsumen yang dengan segala macam motifnya. Ada motifnya adalah black campaign atau ada motifnya yang sekedar untuk iseng gitu ya, membuat suatu kembaran brand yang hampir sama, tapi ini bisa merusak image dari brand. Ini kita tahu ini adalah logonya si Pepsi ya, hampir sama seperti itu, digambar seperti orang yang kegemukan, obesitas. Ya, McDonald digambarkan sebagai McDiabetes, Starbucks digambarkan sebagai sugar bomb. Ini disebut sebagai doppelganger brand atau collection of disparaging image and stories about the brand circulated in popular culture by loosely organization network of anti-activist, blogger, and opinion leader. Jadi ini di luar kontrol perusahaan yang biasanya dilakukan oleh aktivis, mungkin blogger atau si opinion leader.
Nah, nanti kita akan bicara tentang ada sesuatu yang positif juga sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh si brand terkait dengan perusahaan terkait dengan brand management dengan adanya online tools. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, apa yang berubah dengan pricing strategi? Pricing tadi ya, jumlah yang dibayarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Nah, di dalam pricing kita tahu bahwa orang itu baru tahu price kalau dia sudah ada di depan rak di supermarket ya. Tapi sekarang dengan segala yang ada, konsumen sudah bisa tahu pricing dengan melihat dari online ya, dari review, kemudian dari Oke, jadi ini adalah konsep tentang pricing yang berubah di era digital. Nah, kenapa ini bisa berubah? Karena sekarang ini sudah muncul beberapa tools platform yang bisa digunakan untuk membandingkan suatu price, sehingga terutama untuk barang-barang yang ini ya, yang mahal seperti home appliance, furniture, automobiles gitu ya. Sehingga sekarang ini antar retailer itu semakin ketat bersaing ya. Konsumen semakin transparan, bisa melihat harga ya. Apa yang biasa implikasinya buat pemasaran? Pemasaran melakukan strategi yang disebut dengan dynamic pricing. Jadi pricing yang terus di-adjust gitu ya sesuai dengan kondisi competition yang ada dan kondisi demand. Oke? Konsep yang ketiga adalah tentang promotion. Promotion itu bicara tentang metode komunikasi di mana marketer menggunakannya untuk menyediakan suatu informasi tentang produk kepada masyarakat. Apa yang berubah dengan kondisi digital tools ya? Dulu komunikasi itu lebih banyak di drop down ya dari si perusahaan, dari si brand melalui beberapa channel yang terbatas kepada konsumen. Sekarang ini komunikasi lebih bersifat natural melalui suatu message yang autentik gitu ya, dengan melalui suatu story dan deliver dan disampaikan melalui beberapa platform seperti media sosial. Dan dalam konsep promosi ini juga terkait dengan konsep brand management tadi ya, yang paling penting ini yang ada di dunia online ini adalah marketer harus bisa memanfaatkan yang kita sebut dengan user generated content. Sekarang ini para blogger, vlogger itu dia senang sekali membuat suatu konten ya, misalkan ini ya, Wardah One Brand. Ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan impact positif kepada Wardah. Termasuk juga ini saya paling senang memberikan contoh Dalgona Cafe ini ya, yang sempat orang berlomba-lomba membuat dalgona sebagus-bagusnya sehingga membuat Nescafe sangat viral, dan pada saat itu diras di pasar, kita sampai susah menemukan Nescafe di Indomaret dan lain-lain. Ya, ini yang disebut dengan user generated content, user yang menciptakan suatu konten yang kemudian diviralkan di sosial media. Perubahan lagi di promotion management adalah dengan munculnya beberapa digital tool seperti virtual reality dan augmented reality membuat suatu promosi menjadi semakin interaktif ya. Misalkan kalau dulu kita ada perusahaan cat atau perusahaan furniture, membuatnya media komunikasinya adalah dengan katalog. Sekarang itu sudah dengan online, bahkan dengan teknologi VR ya. Misalkan ini cat, kita ingin mencoba apakah cat ini cocok di dinding kita tinggal arahkan gambar dari smartphone kita ke dinding sehingga kita bisa memproyeksikan ya. Ini termasuk katalog interaktifnya dari IKEA, dan ini adalah penggunaan augmented reality. Nanti kita akan jelaskan ya apa bedanya augmented dan virtual reality di pertemuan berikutnya. Digunakan untuk memposisikan dia ya, ini menggantikan Google Map nih, mencari suatu posisi di dalam suatu lokasi. Nah, terakhir adalah tentang place.
bagaimana place ini bicara tentang physical movement dari suatu produk ya, mulai dari tempat pembuatan sampai ke usernya melalui beberapa rangkaian distribusi channel. Nah, apa yang berubah ya dengan kondisi dengan kondisi online ini ya? Yang pertama adalah adanya online retailing. Ini memangkas dari biaya produksi, biaya distribusi yang panjang ya, yang harus melalui beberapa media. Ini bisa langsung dari si produser, si Maybelline ini sampai ke end usernya tanpa dia harus melalui beberapa distribusi yang panjang. Tapi di beberapa beberapa perusahaan masih mengadopsi namanya omni channel retailer ya. Jadi dia juga masih menggunakan channel offline karena tidak semuanya orang itu membeli secara online. Nah, kemudian yang sophisticated dari penggunaan dari digital tools untuk terkait dengan placement atau distribusi adalah penggunaan 3D printing. Jadi 3D printing ini bukan mendistrap produk ya, tapi dia mendistrap jalur distribusi. Kalau misalkan kita membuat casing handphone itu sudah nggak perlu dikirim dari Rawang misalkan gudangnya, tapi dia cukup dikirim mock-up-nya atau desainnya, dan di semua outlet yang menyediakan 3D printing maka dia bisa membuat casing itu sangat customized dan bisa tidak perlu dikirimkan fisiknya gitu. Penggunaannya sudah sangat beragam ya. Dulu dia digunakan ke alat-alat kesehatan seperti dental. Kemudian 3D printing sekarang sudah digunakan untuk fashion dan clothing. Sudah banyak sepatu yang modelnya adalah 3D printing. Di bidang manufacture juga banyak digunakan, dan di bidang car manufacture ini 3D printing digunakan sebagai membuat mock-up produk. Oke, itu adalah kita bicara tentang digital marketing. Kita sudah mereview 4P dan bagaimana 4P tadi bertransformasi dengan adanya tools digital. Silahkan pelajari modulnya, silahkan kerjakan tugasnya dan kuisnya. Sampai ketemu di minggu kedua, nanti kita akan bicara tentang digital environment. Terima kasih.